Berangkat dari latar belakang yang mendasari perkembangan nilai moral dan agama sesuai perkembangan remaja ini, religiusitas dan perilaku moral memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain, di mana dengan seseorang yang memiliki pondasi agama yang kuat, tentu dia akan memiliki moral yang baik, yang ditunjukkan melalui perilakunya di kehidupan sehari-hari. Religiusitas merupakan salah satu faktor terbentuknya perilaku moral dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan perilaku moral inilah yang ditunjukkan berdasarkan petunjuk dan tuntunan-tuntunan yang terkandung dalam nilai-nilai agama. Seseorang memiliki nilai-nilai agama yang kuat akan membentuk suatu moral pada diri remaja khususnya salah satunya, dan remaja yang memiliki agama yang kuat akan membentuk suatu moral yang baik, dan moral itulah yang akan ia tunjukkan di dalam perilakunya dan aktivitasnya sehari-hari. Religiusitas dan perilaku moral yang baik itulah memberikan hasil yang baik dan mendasari proses dan pengaruh agama apabila disesuaikan dengan proses sosial pada ukuran perilaku moral dan sikap pada remaja tersebut. Pengertian nilai sendiri ialah nilai-nilai atau akidah yang terkandung dalam agama, selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk beragama. Sebagai makhluk beragama, pastilah kita memiliki pondasi agama masing-masing. Bagaimana dengan agama itu, kita memiliki hasil atau cerminan yang baik dari pondasi agama yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan kepada Tuhan. Agama inilah yang menjadi pondasi kita, yang menjadi pegangan kita untuk memiliki sesuatu yang baik, sesuatu yang menurut kita baik untuk dilakukan. Mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang buruk, sehingga yang menurut kita buruk, kita tidak akan melakukannya. Pengertian moral sendiri berasal dari kata Latin mos, moris, dan mores, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara dalam suatu kehidupan. Kebiasaan atau nilai tersebut ialah suatu pondasi yang baik yang akan dicerminkan seorang remaja ketika ia berperilaku pada lingkungan sosialnya. Atau dalam kata lain, moral inilah yang kemudian akan dilihat oleh seseorang atau orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita berperilaku secara positif atau secara negatif. Menurut Holberg sendiri, moral ialah internalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Di dalam suatu kehidupan sehari-hari, tentunya kita memiliki suatu perubahan yang didapat dari luar dari kita, dari lingkungan, dari keluarga, dari suatu masyarakat atau tempat tertentu. Dan perkembangan inilah yang kemudian kita kendalikan. Perubahan inilah yang kemudian kita kendalikan dari dalam diri kita, sehingga kita bisa membentuk suatu nilai yang baik ketika kita berperilaku, atau cerminan kita ketika berperilaku di dalam suatu masyarakat. Ketika kita memiliki moral dan agama yang baik, tentunya akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari kita pastinya akan menjadi suatu hal yang baik jika kita memiliki nilai yang baik, moral yang baik, dan dari agama yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang tahap moral atau perubahan moral dari Kohlberg sendiri. Ada 6 tahapan, namun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tahap prakonvensional, yang kedua ada konvensional, yang terakhir ada pasca konvensional. Masing-masing dari 3 bagian ini mempunyai 2 tahapan di dalamnya. Yang pertama ada prakonvensional. Nah, pada tahap prakonvensional ini yang pertama ada orientasi hukuman dan kepatuhan. Nah, pada tahap 1 ini anak cenderung moralitasnya cenderung kepada
akibat fisik yang diterimanya daripada akibat psikologisnya, seperti hukuman, ganjaran maupun kebaikan. Jadi gambaran ia tentang perilaku baik. Apabila ia berperilaku baik, maka dia akan mendapatkan imbalan. Namun sebaliknya, apabila ia tidak berperilaku baik, maka ia akan mendapatkan hukuman. Sehingga pemikirannya yang seperti itu membuat ia takut hukuman, sehingga ia patuh. Yang kedua, ada tahap relatif instrumental. Jadi pada tahap ini ia sudah mulai memikirkan kepentingan dirinya, bukan hanya memikirkan sebab akibat dari perbuatannya sendiri, bukan hanya memikirkan ia takut hukuman atau segala macamnya, namun ia memikirkan kepentingannya sendiri. Kedua, ada tingkat konvensional. Nah, pada tingkat konvensional ini diciri dengan pandangan masyarakat atau lingkungan sekitar. Pada tahap konvensional ini individu pada usia antara 10 sampai 13 tahun terbagi juga menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap 3, yakni orientasi kesepakatan antara pribadi. Jadi pada tahap ini, perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan atau membantu orang lain dan yang disetujui oleh mereka. Jadi pada tahap ini, individu apabila ingin masuk ke dalam kelompok masyarakat, maka ia akan melihat, mendengar, mengikuti pandangan masyarakat yang dianggap masyarakat itu baik. Jadi di sini ada segi konformitasnya tersendiri. Kemudian pada tahap 4, yakni orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap 4 ini orientasi hukum dan ketertiban. Jadi pada tahap ini kebaikan diartikan sebagai penjunjung tinggi pada hukum yang telah disepakati bersama, sehingga individu sendiri merasa berkewajiban untuk menaati peraturan di masyarakat agar individu merasa dihormati satu sama lain. Kemudian yang terakhir, tingkat pasca konvensional. Nah, tingkat pasca konvensional ini sendiri terjadi dalam usia 13 tahun ke atas, yang dicirikan oleh dorongan utama menuju ke prinsip-prinsip moral otonom mandiri yang memiliki validitas dan penerapan terlepas dari otoritas kelompok-kelompok atau pribadi yang memegangnya, dan terlepas pula dari identifikasi si individu dengan pribadi atau kelompok-kelompok tersebut. Jadi di sini individu dalam menuju moral sendiri berlangsung secara mandiri, terlepas dari tingkat 1 dan 2 tadi. Pada tingkat ini ia mandiri dalam menentukan pilihannya sendiri. Berlanjut pada tahap 5, yaitu orientasi kontrak sosial legalistis. Jadi pada tahap 5 ini perbuatan yang benar cenderung didefinisikan dari segi hak-hak bersama dan ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan disepakati oleh seluruh masyarakat. Jadi di sini tidak semata-mata ia memutuskan sendiri, namun dia juga melihat pandangan masyarakat dan kesepakatan dari masyarakat. Yang terakhir ada tahap 6, orientasi prinsip etika universal. Jadi pada tahap ini individu sendiri mengambil keputusan sesuai dengan suara hati atau suara kecilnya gitu. Jadi dia mempunyai prinsip-prinsip moral sendiri yang telah dipilihnya sendiri gitu.
Perkenalkan, nama saya Anissa Paradiba. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu saya akan menerangkan tentang perilaku moral, yaitu perilaku moral yang berkaitan dengan religiusitas. Pertama ada religiusitas, yaitu religiusitas sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku moral. Jadi, dengan pemberian pemahaman ajaran agama, siswa mengetahui hal baik dan buruk, bukan hanya perilaku yang bersifat sementara, melainkan permanen. Maksudnya, itu akan menunjukkan bagaimana sikap seseorang dari ia kecil sampai ia beranjak dewasa nanti. Lalu, perilaku moral harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh norma agama dan istiadat untuk menciptakan ketertiban. Uraian tersebut menunjukkan bahwa antara religiusitas dan perilaku moral memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Religiusitas berperan dalam pembentukan perilaku moral siswa. Jadi, religiusitas siswa yang baik cenderung memiliki perilaku moral yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terbentuk dari adanya pembiasaan yang telah dilakukan dan diterapkan dalam lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulannya. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi religiusitas siswa, maka semakin tinggi pula perilaku moral siswa. Sebaliknya, semakin rendah religiusitas siswa, maka akan semakin rendah pula perilaku moral siswa. Demikian tadi penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewi Aisyah dengan NIM 191012332225. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini akan menjelaskan tentang perasaan moral, yaitu dalam pandangan psikoanalisis, perasaan moral melibatkan orientasi pada sentimen harga diri. Sentimen harga diri itu pertama-tama ialah suatu sistem emosi dan kecenderungan yang terorganisasi suatu kelompok perasaan dan impuls yang berpusat di sekitar objek, yaitu ide tentang diri sendiri dan selanjutnya perasaan moral akan terkait dengan masa penilaian moral yang tidak dapat disebut salah dan benar apabila menurut pertanggungjawaban tindakan moral itu sendiri. Oleh karena itu dianggap sebagai emotisme. Menurut emotisme, penilaian hanya mengungkapkan perasaan seseorang atau kelompok orang. Penilaian menurut emotivisme dalam suatu hati nurani, dan penilaian moral pada umumnya tidak benar atau salah karena tidak menuntut pertanggungjawaban sehingga tidak bersifat objektif. Menurut David Hume, penilaian moral itu tidak berdasarkan rasio, pertimbangan-pertimbangan objektif, melainkan semata-mata berdasarkan perasaan menurut Hume. Etika adalah perasaan moral. Unsur bersama sifat dan penilaian adalah minat dan kegunaan. Sesuatu itu kita nilai baik apabila memberikan nikmat atau bermanfaat. Jadi penilaian moral mengungkapkan perasaan setuju atau perasaan tidak setuju. Dalam hal kegunaan, Hume berpendapat bahwa rasio dapat memainkan peranan. Dengan rasio kita dapat mengetahui apa yang berguna untuk memperoleh perasaan nikmat. Menurut Hume, rasio tidak dapat mengemudikan tindakan. Ia tidak dapat menggerakkan apa-apa. Yang dapat menggerakkan tindakan semata-mata perasaan kita tertarik pada nikmat, maka kita terdorong untuk mengusahakan apa yang diharapkan menghasilkan nikmat dan menghindari perasaan sakit. Selanjutnya kesimpulan.
Dari kesimpulan ini, nilai-nilai atau kaidah yang terkandung dalam agama selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk beragama. Seseorang yang telah berpedoman agama sebagai dasar rujukan perilaku dan sebagai kompas kehidupan, maka ia telah terbebas dari kebodohan dan memperoleh pencerahan hidup. Menurut Lawrence Colbert, tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Sesuai dengan pendapat Gunarsa 2000 yang menyatakan bahwa religiusitas sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku moral. Jadi dengan pemberian pemahaman ajaran agama Islam, siswa mengetahui hal baik dan buruk bukan hanya perilaku sesaat namun perilaku yang bersifat permanen. Terima kasih.